Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita mulai mengaji, ada beberapa yang ingin kami sampaikan terkait betapa pentingnya nikmat yang Allah berikan, nikmat kesempatan terutama di beberapa waktu terakhir ini, minggu terakhir, ada beberapa orang yang saya kenal dekat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya agak mendadak. Seminggu sebelumnya masih sempat beraktivitas manasik bareng masjid Taqwa Meter. Beliau almarhum lagi Oktober. Di hari Kamis kemarin beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seorang wakil ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan. Itu ngobrol belum kelihatan tanda-tanda sakit. Dari Sabtu dan hari Minggu juga sempat lari bareng di masjid Taqwa Meter karena itu menjadi program calon jamaah haji untuk melatih fisik karena nanti di Mekah maupun di Madinah dan aktivitas ibadah yang harus menempuh jalan kaki lumayan jauh. Jadi dilatih kalau satu putaran masjid Taqwa itu beserta taman Kota Meter, kalau hitung dengan alat 1 kilometer satu putaran. Kalau dibagi 3 putaran dan 3 kilo itu setara dengan perjalanan Safa ke Marwah bolak-balik 7 kali. Safa ke Marwah antara 400 meter, sudah 7 kali kurang lebih 3 kilometer. Beliau Ki Abdullah awalnya saling lupa, saya lupa beliau juga lupa saya. Ya, pas pertemuan terakhir yang mana sih? Sabtu yang lalu, seminggu yang lalu. Ngobrol ternyata beliau orang yang sering saya undang ya, kalau ada acara pengajian. Pondok ada haflah atur-sana. Kadang saya sana ngantar undangan sendiri, tapi yang masuk ke dalam beliau santri, jadi emang nggak pernah bertemu di saat itu. Walaupun ternyata beberapa kali sudah sering hadir ke acara pengajian kita, khususnya pengajian sholawatan Nabi Umat yang sudah 2 kali di orang. Beliau bercerita pada saya belum pernah naik haji juga, bahkan umroh pun belum pernah fokus untuk ibadah haji. Tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duluan. Jadi hikmah yang kita ambil, mumpung kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat hidup, nikmat usia masih muda, kita pergunakan sebaik-baiknya, masih sehat semuanya. Karena ajal apabila datang tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan sesaat pun. Kalau beliau sudah orang alim dan menjadi guru juga sudah
lama pengabdian sudah banyak, sudah punya bekal yang cukup. Oleh karena itu, kami mengajak hadirin semuanya untuk mempergunakan nikmat Allah sebaik-baiknya, terutama di pesantren ini. Kegiatan mengajinya diupayakan, karena betapa pentingnya, betapa mulianya kedudukannya orang alim yang mengajarkan ilmunya. Nanti dalam kitab Ihya ini nanti dijelaskan dengan gamblang tentang keutamaan orang alim yang mau mengamalkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab fadilatul taklim, keutamaan mulang atau ngajar. Untuk bisa mengajar, untuk bisa mengamalkan ilmu pengetahuan kita, maka sebelumnya kita juga harus belajar dulu. Kalau tanpa ilmu mengajar, ini membahayakan, karena ilmu tanpa belajar, tanpa guru, gurunya adalah setan. Bisa mengajar dengan hawa nafsunya, dengan perasaannya, dengan perkiraannya sendiri. Ada orang yang sudah dikenal alim, dianggap ulama, dianggap ya gurunya pada orang alim. Karena kurang bekal keilmuan, ketika ada pertanyaan, apakah orang selain Islam akan masuk surga, agama lain selain Islam masuk surga, dijawab semuanya masuk surga. Ini kan salah kaprah. Al-Quran sudah jelas, orang-orang kafir tidak masuk surga. Ibaratnya kalau ada ujian masuk sekolah atau ujian untuk menentukan kelulusan. Kalau orang itu mendaftar, ada dua kemungkinan. Kalau ia tidak lulus, ia akan lulus, antara gagal dan lulus. Tapi kalau nggak mendaftar, otomatis tidak punya peluang itu. Kalau orang muslim apa tidak? Ada kegagalan, tapi meninggal masih membawa iman, hidupnya penuh dengan kemaksiatan, masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau orang kafir mendaftar masuk Islam aja tidak, itu tidak bisa masuk surga, itu jelas. Jadi syaratnya harus Islam, harus syahadat dulu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kalau keyakinan selain Islam tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, ya otomatis kembali lagi ya ini karena masalah ini. Dan kalau kita ditanyakan sesuatu yang kita tidak bisa, katakan itu tidak bisa. Tidak usah gengsi. Dalam kitab Ihya juga dijelaskan dalam satu keterangan, apa lupa kalau nggak Imam Malik, Imam Syafi'i diberikan banyak pertanyaan oleh jamaahnya. Hanya berapa persennya yang dijawab, yang dikuasai, yang yakin dengan jawaban.
Jadi jangan dipaksakan. Kalau nggak tahu dipaksakan nanti jawabannya ngawur. Tidak berdasarkan ilmu dan ini membahayakan, bisa menyesatkan. Tetapi ya, umumnya orang kadang gengsi. Nanti kalau nggak bisa jawab dianggap orang bodoh. Ya, dianggap orang alim yang kaleng-kalengan, abal-abal, dicela, dihina. Itu yang dikhawatirkan. Orang cenderung lebih suka dengan dipuji. Di bab yang ketiga, masuk dapat di juz yang ketiga, dijelaskan di ayat dengan detail tentang bahayanya orang senang dipuji. Ini orang senang dipuji, itu mau tidak mau sampai dicela. Ya. Segala penampilan bisa, agar supaya bisa menunjukkan, menyebabkan orang lain mengeluh-ngeluhkannya. Jangan sampai ada perilaku yang dianggap itu adalah perbuatan perilaku yang menunjukkan kebodohannya atau kekurangannya, tidak mau. Dan kalau di kitab tasawuf itu membersihkan hati itu termasuk penyakit hati yang berbahaya, senang dipuji orang lain, mengalahkan ridhonya Allah, lebih memilih ridhonya manusia daripada mencari ridhonya Allah. Saya bacakan sebuah hadis tentang fadilatul taklim, keutamaan. Ini dari hadis-hadis wa amal akbar iku faqauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis tentang fadilatul taklim itu dahuluipun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Pak Hasan Mu'ad dan Rotoman Minalian, ketika baginda Nabi mengutus sahabat Mu'ad Rotoman ke Yaman, beliau telah mengatakan li an yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Utawi yen to oleh nuduhake sapa Allah bika kelawan sira rajulan ing lanang wahidan kang siji, iku padahal bagus akan manusia minat dunia sakiti wamalan barat ia kang tetap intelijen. Jadi Allah memberikan hidayah kepada seseorang, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lewat perantaranipun panjenengan. Di samping iso memberikan petunjuk, orang lain mendapatkan hidayah atas jasa kalian, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Beri petunjuk satu orang saja. Jenengan di santri nggak usah hati-hati. Siji santri itu diorganisasi tenanan. Kemudian Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah pada santri kita, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu, harapan apa pada anak-anak sekalian di rumah selesai mondok itu jangan meninggalkan taklim, meninggalkan pulang. Walaupun toh ngajak anak-anaknya sendiri, cukup bisa ke tetangganya, cukup bisa ke buka madrasah TPA dan sebagainya. Cita-citanya nggak usah muluk-muluk. Pesantren ingin buat pesantren yang besar,
dengan segala macam fasilitasnya, tidak usah ngomong seperti itu. Nanti kalau sudah ke rumah gengsi, ngajar TPQ tidak mau, dirinya tidak mau, untuk pesantren ternyata ya berat, akhirnya nggak mau ngajar. Ini yang ketinggalan dan sangat disayangkan. Cita-cita pokoknya bisa pulang gitu, tidak harus punya milik sendiri, majelisnya sendiri atau madrasahnya sendiri. Bisa seperti guru kita ya, Ustaz Muhammad Musa. Itu beliau dengan Ibu Ahli dan istri tercintanya ulama yang ajak kita datang ke tempat majelis kita untuk pesantren untuk mengamalkan ilmunya, untuk mengajarkan ilmunya. Tidak harus memiliki pondok pesantren sendiri. Karena di sini sebutkan yang utama bukan pemilik pesantren ini, tapi yang mengajarkan ilmu ya semulang, kedemulang. Di pesantren kalau kedemulang ya kurang manfaat ilmunya. Lebih baik cita-citanya yang kecil dengan buka TPQ nanti memberikan keberkahan ya, bisa menjadi besar dan menjadi pesantren dan lain sebagainya. Jadi itu betapa pentingnya mengajar. Jadi kalau kita benar-benar menghayati ini, para guru, para ustadz, para ahli, kiai, ulama, dilihat secara hakikat orang yang paling kaya mereka. Di guru siji ya, diopeni jadi guru sing bener sing apik. Terus dari aset dunia dan seisinya. Makanya kalian di rumah kalau ngajar jangan takut miskin. Orang sangat miskin meskipun ya ditakdirkan di dunia tidak mendapatkan apa-apa dengan jenengan ngajar itu sudah pahalanya sudah luar biasa kan dikumpulkan satu murid dan sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena lebih dari itu ya, di akhirat pasti kita akan mendapatkan. Dan kalau kita ngajar dengan tulus, Allah akan berikan kecukupan di pertemuan yang lalu. Yang penting niat kita tulus, ikhlas, dan rezeki Allah sudah takdirkan zakatnya masing-masing. Baiklah, dilanjutkan ke hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama babban min al-ilmi liyu'alliman nas u'tiya sawaba sab'ina siddiqa. Barang siapa belajar satu bab dari ilmu, satu bab ilmu, supaya bisa mengajarkan kepada orang-orang, maka orang tersebut akan diberikan ganjaran 70 sidikon. Ganjarannya wong 70 sidik. Wong sing bener-bener keimanannya sudah bagus, keimanannya sudah teruji, kita mendapatkan ganjaran seperti itu. Hanya satu bab ilmu dengan tujuan, dengan niatan bisa mengamalkan ilmunya. Wa qala Isa sallallahu alaihi wasallam, lajengipun Nabi Isa jauh, man alima wa amila wa annama fadzalika yuta'adiman bimalakuti sana. Jadi barang siapa yang
punya ilmu, berilmu, kemudian beramal, kemudian mengajarkan ilmunya. Yuda aliman, orang tersebut dipanggil dengan sebutan orang yang agung, orang yang mulia, orang yang besar. Di malakuti samawat, di keraton langit, tempatnya para malaikat yang tidak pernah maksiat, akan mengagumkan kita dengan catatan kita mau mengamalkan ilmu. Walaupun Rasulullah SAW idza kana yaumul qiyamah yaqulu Allah subhanahu lil abidin wal mujahidin udkhulul jannah. Apabila terjadi kiamat nanti, Gusti Allah bakal membuka kepada orang-orang yang ahli ibadah, para mujahid, mereka semua disuruh udkhulul jannah, dikopal lebih surga kami. Fayaqulul ulama bifadli ilminya ta'abbadu wajah. Ulama membuka dengan keutamaan ilmu kami, mereka bisa beribadah, mereka bisa berjihad. Orang yang beribadah itu bisa tahu tata cara ibadah berkat orang alim, berkat orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kita belajar ilmu fikih dari yang terendah mabadi. Fikih juz 1, 2, 3, dan 4. Dari itu kita bisa tahu tentang toharoh bersuci, tahu tentang masalah najis yang membatalkan wudhu, artinya wudhu, tahu tentang tata cara sholat, rukun sholat yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya. Itu dari ilmunya para ulama yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan kita tentang syariat agama. Demikian juga orang mujahid, mereka berperang di jalan Allah, yang berperang karena tahu tentang padilannya itu perintah agama juga. Dan kalau mati saya mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan. Karena itu ya siap berjihad. Itu bisa mengerti seperti itu ya berkat jasanya para ulama, berkat jasanya para guru, para ustadz. Sehingga lantaran amal ibadahnya, lantaran jihadnya ketika di dunia, mereka semua bisa masuk surga. Fayaqulu Allah azza wa jalla antum abdi, antum indi kafati malaikat. Selajeng Gusti Allah dawuh, kalian semua di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikat. Isfa'u tusyafa'u fayasfa'una. Ulama diperintahkan untuk memberikan syafaat, dan syafaatnya diterima oleh Allah. Mereka memberikan syafaat kumayat bulu dan jannah. Kemudian para ulama ini masuk surga. Kalau sudah di dunia ilmu kita belajar mengaji, nggak usah terpengaruh dengan yang lainnya. Kita fokus, berkonsentrasi penuh untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
godaan ujian-ujian apapun di dalam menuntut ilmu untuk menjadi orang mulia itu pasti ada. Ibarat orang kalau mau mendaki ke gunung, ke puncak, kita tujuan utama ke puncak gunung, itu semakin tinggi, semakin ke atas itu ujiannya semakin besar, jalannya semakin licin, semakin lancar, langkah kaki diayunkan, dilangkahkan semakin berat, hembusan angin semakin kencang, itu sudah pasti. Tapi kalau sudah sampai puncak, kita sudah pada titik keberhasilan, bisa melihat pemandangan sekitar pegunungan yang sangat indah. Kalau kita tidak punya usaha, itu terus dibawa terus jadi rumput selalu diinjak, dengan titik digambar, lupakan terus. Selain diinjak ya diteletongi binatang-binatang ternak, ayam, kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mau merubah diri kita, tidak mau belajar, tidak mau meningkatkan derajat kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini selanjutnya, Waqala sallallahu alaihi wasallam, man alima ilman fakatamahu aljamahullahu yawmal qiyamah bilijamin minallah. Ini ancaman bagi orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Jadi wong alim sing duwe ilmu ora gelem ngamalke ilmune iki sangat berbahaya. Walakno di awal kulo sanjang santri pulang dari pesantren dalam kondisi apapun, usahakan upayakan jangan sampai meninggalkan taklim, ngulang untuk santri yang masih tanggal dewe wala dewe dosa gengsi. Karena minimal kita sudah gugur kewajiban. Ini dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang berilmu kemudian menyembunyikan ilmunya, tidak mau menularkan kepada orang lain, maka konsekuensinya di sini aljamahullahu yaumal qiyamah. Allah akan berikan kendali pada hari kiamat dengan kendali api neraka. Ancamannya neraka. Orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmu. Bahkan di keterangan lain dari yang lain dijelaskan hadis yang lain, orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya akan masuk surga lebih duluan daripada orang-orang yang menyebar berhala. Karena itu jangan sampai kita pelit ilmu. Jadi profesi apapun ya, untuk mengajarkan ilmu tidak harus kalian menjadi seorang guru, seorang ustadz-ustadzah. Profesi apapun kalian bisa belajar. Apa sering melihat juga di dalam pedalaman itu tentara TNI yang tugasnya menjaga keamanan negara, keamanan bangsa. Di salah-salah tugasnya jadi bisa mengajar anak sekolah, manfaatkan waktunya, memberikan ilmunya, dan memang dibutuhkan di sana ada siswa tapi kekurangan guru. Jadi kalau kalian nanti profesi bisa jadi polisi, tentara, maupun ada yang jadi dokter, mungkin ada yang jadi lurah, anggota dewan, dan sebagainya, tetap sempatkan ngajar. Walaupun itu hanya mengajar, itu proses. Minimal kita
terbebas atau gugur kewajiban, selamat dari ancaman Allah, akan diberikan kendali dari kendali api neraka itu tadi. Sebuah hadis lagi saya sampaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawati wa ardihi hatta namus fi jufriha wa hatta kun bil bati la yusaduna ala mu'allimin nas al-ghaib. Di Gusti Allah, para malaikat, ahli langitnya Allah, ahli bumi Allah, sampai semua di dalam liangnya jeruk lele dan ikan di lautan. Bahkan mereka semua mendoakan, memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmat kepada ala mu'alimin nas al-khair, pada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itu luar biasa. Gusti Allah malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut dan ikan, semuanya mendoakan, bersolawat. Salawat Gusti Allah turunkan rahmat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan-kebaikan. Jadi tidak Indonesia dunia, penduduk langit, penduduk bumi, apabila kalian mengajarkan kebaikan. Sebaliknya, orang yang membuat resah, hanya orang yang mencela. Balik mondok setahun, 2 tahun mendapat ilmu yang cukup, sudah pulang, sudah goyang, kawanan motor, kenal pote di bobok, mau nilai berapa berapa tuh. Ini banyak orang yang mencela. Lewat dari jalan ada orang sholat, masa jengkel, jangan sholat orang lagi duduk-duduk aja, kalau ada kebisingan ya dia akan marah. Belum nanti ada orang sholat, ada orang yang sakit, ada anak kecil, ada anak bayi, banyak didoakan kejelekan. Makanya yang seperti itu ya jangan dianggap ringan, terutama kang-kang ini bagi modern sangat sampai benar-benar apa sendiri kita suka kalau ada orang pakai knalpot di bobok, suaranya mengantar bising, sangat mengganggu kenyamanan, dan juga perbuatan-perbuatan yang serupa yang buat tidak nyaman orang lain. Itu sangat dihindari karena kita banyak mendoakan kejelekan, dan doa jelek itu ya, sebagiannya dikabulkan. Doakan kejelekan, alhamdulillah jangan sampai. Atau bisa teriak-teriak gitaran yang mengganggu orang lain, buat kegaduhan, apalagi sampai ikut geng motor. Itu sangat meraskan, jangan sampai ikut-ikutan yang seperti itu. Kalau bisa kita yang dijelaskan dalam hadis tadi, semuanya mendoakan kebaikan itu, kita memintakan rahmat, mohonkan rahmat kepada Allah, itu kita dengan apa? Dengan cara mengajarkan kebaikan. Jadi
Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Wala adwa'ina narin jahimi wa habli taubatan wa bi'ubi fa innaka wa'id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.